wabarakatuh. Memang cantik Batu Pualam kalau diletak di tengah halaman. Dari bunyi sambutan salam nampaknya belum makan. Apa kabar bapak-bapak, ibu-ibu, sehat semua? Saya dengar kabar berita katanya masyarakat Semeranti Darussalam ini berasal dari berbagai macam daerah, betul? Ada yang dari Tanjung Balai, Asahan, Teluk Nibung, Sarang Olang, Sungai Kepayang, betul? Apa kobah incek-incek sehat? Ada yang datang dari Batu Bara, Sungai Balai, betul? Apa kobah semuanya sehat? Pripun kabari api? Ada semua ini. Alak kita sasudena biado. Ada semua. Tapi yang menjawab itu aja orangnya. Insya Allah sing melu acara iki podo kabeh mlebu nang surga. Dari manapun asal kita, maka kita semuanya adalah hamba Allah. Ada yang hamba setan, ada yang hamba berondol, ada yang hamba karet. Semua yang kita cari, karet, sawit, duit, jauh memandang, yang kita pijak bumi Allah, yang kita diami makhluk Allah, kita berkawan dengan hamba Allah, maka tidak ada orang yang merantau. Ini yang dipijak ini adalah bumi Allah Subhanahu wa ta'ala, betul? Maka Bapak Ibu datang kemari, beda kabupaten, provinsi Riau, ini adalah kampung halaman kita, sama-sama kita bangun. Siap? Di mana bumi dipijak, di situ awak berkodak. Halal bihalal, sudah jelas. Tadi pagi ada pula lah orang mengirim WA ke saya. Boleh saya bacakan? Boleh. Tunggu sebentar ya. Yang mengirim ini laki-laki, namanya tak boleh disebut, menjaga kode etik jurnalistik. Ini kata dia asal muasal arti kata halal bihalal. Kata dia hilang pula. Mau tahu asal kata halal bihalal, kata dia. Saya bilang saya tak tahu apa arti halal bihalal. Inilah dia artinya, kata dia. Konon selama sebulan penuh bapak-bapak tidak bisa bersenang-senang dengan istrinya di siang bulan puasa, betul? Lalu setelah hari raya tiba, istrinya berkata kepada suaminya, halal bi, halal, gitu. Ini menyesatkan. Ini perlu diluruskan. Betul Bu? Betul Pak? Jadi cerita halal bi halal ini bukan ibu mengajak suaminya halal bi halal. Apa ini? Jadi dulu tentara Indonesia melawan Belanda, melawan Jepang, melawan sekutu. Setelah Belanda Jepang pulang, Belanda udah pulang? Udah, yang tinggal tuh terong Belanda. Jepang sudah pulang? Udah, yang tinggal tuh selop Jepang. Setelah Belanda dan Jepang pulang, maka kita perlu merangkul rekonsiliasi. Sebab kita ada Jawa, ada Sunda, ada Batak, ada Melayu, ada Minangkabau, ada Bugis, ada Makassar, ada Banjar, macam-macam suku dan bangsa, Bhinneka Tunggal Ika. Maka Presiden Soekarno ingin mengumpulkan anak bangsa, tapi momennya apa? Kalau dibuat silaturahim sudah biasa. Maka datanglah Kiai Haji Wahab Hasbullah. Kita buat nama acaranya halal bi halal, karena berkelahi itu haram, bertengkar itu haram, cakar-cakaran haram, tumbuk-tumbukan haram, kelahi-kelahi musuh-musuhan haram. Maka setelah kita tinggalkan yang haram-haram ini, kita pun menjadi halal bi
halal. Ini perlu dijelaskan. Mana tahu WA yang sampai ke saya tadi sampai juga ke grup-grup emak-emak garis keras, sampai ke grup bapak ibu. Sekarang banyak orang yang tak jelas menerima. Begitu dia terima langsung dia share. Begitu dia terima, cerdas bermedsos. Ini mesti. Maka nanti kalau dapat info yang mengatakan halal bihalal, maknanya begitu, percaya atau tidak? Kalau datang orang mengatakan arti halal bihalal itu halal bihalal, percaya atau tidak? Ini tak betul. Tapi kalau ada info orang menyebar, jangan datangi ceramah Abdul Somad, karena itu kampanye Pak Ahmad jadi gubernur. Itu betul apa tak betul? Aku tak ada, aku cuma bertanya aja Pak Ahmad. Kalau ada orang menyebarkan itu Abdul Somad datang, itu bukan ceramah sembarang ceramah. Itu kalau Tuan pergi ke Makkah, jangan lupa membawa jamur. Ceramah bukan ceramah, tapi ceramah untuk calon gubernur. Itu kira-kira betul apa hoax? Betul katanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hubungan saya dengan Pak Ahmad ini adalah hubungan halal bihalal, bukan hubungan haram bil haram. Mesti dijelaskan ini. Perlu saya jelaskan? Apa hubungan Ustaz Somad dengan Pak Ahmad ini? Dikatakan mirip? Tidak. Dia putih, saya agak putih juga sedikit. Dikatakan hubungan keluarga, sama-sama keluarga, sama-sama disatukan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ceritanya saya pulang kuliah dari Maroko tahun 2008. Tahun berapa? 2008 pulang ke Pekanbaru Riau. Waktu itu beliau jadi Bupati Rokan Hulu. Hari libur dia datang ke Pekanbaru hanya untuk mendengarkan pengajian subuh di Masjid Agung An-Nur. Saya pun berceramahlah di sana pengajian. Ceramah saya waktu itu ceritanya adalah siapapun yang menjadi pemimpin, kalau dia zalim dan aniaya kepada rakyat, maka dia akan dituntut hari kiamat, tak jadi masuk surga. Walaupun sholatnya banyak, walaupun puasanya banyak, walaupun zikirnya banyak, walaupun sedekahnya banyak, bangun masjid, kalau zalim dia tak akan masuk surga. Betul? Begitu saya ceramah, Bupati Rokan Hulu ini pun langsung balik. Langsung dia berdiri dan pulang. Selesai acara pengajian, datang orang berbisik kepada saya, kenapa Ustaz cerita bupati zalim? Itu tadi yang pulang tuh bupati karena tersinggung. Saya jawab, aku mana tahu, aku baru balik, tak bisa kubedakan mana bupati mana kades, tak tahu aku mana polisi mana tentara. Aku ceramah lurus-lurus saja, yang tersinggung salah dia lah. Hari berganti, musim berubah, tiba-tiba masuk telepon, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Betul ini Abdul Somad? Tak salah lagi. Bisa Ustadz kami undang? Ini siapa? Saya Bupati Rokan Hulu. Wow, rupanya yang tersinggung kemarin. Ada apa Pak? Saya mau bawa Ustadz ceramah ke Islamic Center Pasir Pangarayan Rokan Hulu. Rupanya dia tak tersinggung. Dialah yang membawa saya pertama kali ceramah ke Islamic Center Pasir Pangarayan Rokan Hulu tahun 2010. Saya dibawanya selama dia menjabat sebagai bupati 2 periode, dari 2010 sampai 2016. Saya tetap datang ceramah setiap pekan, setiap haul, setiap kumpul tarekat Naksabandiah, setiap acara besar, acara macam-macam, saya datang ke Islamic Center Pasir Pangarayan Rokan Hulu 6 tahun. 11, 12, 13, 14, 15, 16. Akhirnya dia berhenti jadi bupati, nama saya pun dicoret, tak masuk lagi. Sudah jelas? Paham? Nanti kalau ditanya orang apa hubungan Abdul Somad dengan Pak Ahmad, sudah bisa menjawab? Lalu kenapa Ustadz ikut mendorong dia, membawa dia kemana-mana, dari kampung sampai ke kota? Karena saya ingin Islamic Center berdiri di 12 kabupaten kota Seriau. Capek saya kalau ceramah satu-satu ke kampung-kampung, susah.
Tapi kalau dia jadi gubernur, duduk dia, dibangunnya Islamic Center, ada TK Quran, ada SD Quran, ada SMP Quran, ada SMA Quran, ada TV Madani, ada sekolah tinggi ilmu Al-Quran. Yang balik dari Mesir tamat diangkat jadi guru, di pesantren anak-anak dikasih beasiswa, imam diangkat jadi PNS gajinya 10 juta. Dan yang paling membahagiakan, di SMP SMA diangkat 5 guru, guru akidah akhlak, guru bahasa Arab, guru fikih, guru sejarah Islam, guru Quran hadis, dibiayai dari Badan Amil Zakat Nasional. Ringanlah beban penceramah. Itu yang saya inginkan. Kira-kira niat ini baik apa tak baik? Kalau saya datang ke Pujut, datang ke Semeranti Babu Salam sebulan sekali, tumbang. Masuk mobil ke lubang. Dalam pikiran saya ini untung musim panas. Kalau sempat musim hujan, berenang mobil di dalam. Jalan itu hanya bisa diaspal, dikasih semen, diusahakan oleh pemimpin yang peduli kepada rakyatnya, insya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, nanti kalau Ustadz Abdul Somad ini, Pak Ahmad jadi gubernur, nanti Ustadz jadi apa? Aku biarlah seperti yang dulu. Jadi jangan nanti orang berpikir, oh dia ini mendukung karena ingin jadi kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, karena sekarang tak punya kepala. Kepalaku sudah ada. Oh dia ingin Pak Ahmad jadi gubernur supaya dia nanti dapat proyek pengaspalan jalan. Aku tak tahu. Aku hanya ingin supaya anak-anak bisa belajar tahfiz Quran gratis. Amin. Assalamualaikum Ustaz Abdul Somad. Waalaikumsalam. Kami mau memasukkan anak kami ke sekolah tahfiz Quran Pasir Pangarayan. Berapa? 360 anak yang mau mendaftar, yang bisa diterima hanya 100 sekian. 200 sekian anak terbengkalai karena hanya ditampung satu sekolah tahfiz di Pasir Pangarayan. Tapi kalau dia duduk punya kekuasaan, satu provinsi ini bisa akan dia bangun. Tegak menjulang, tanah kosong didirikan. Duitnya dari mana? APBD. Duitnya dari mana? Basnas. Duitnya dari mana? Ini bukan cerita menghayal, karena sudah berdiri tegak. Bapak Ibu sudah pernah sampai ke Islamic Center Pasir Pangarayan? Bagi yang belum sampai, berangkatlah ke sana. Saya khawatir nanti termasuk salah satu pertanyaan malaikat mungkar nakir. Marabbuka, man nabiyuka, ma qiblatuka, man ikhwanuka. Apakah kau sudah pernah ke Islamic Center Pasir Pangarayan? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, masjidnya cantik dan indah, juara nomor 1 se-Indonesia, lomba masjid se-Indonesia tahun 2015. Masjid Surabaya, Masjid Semarang, Masjid Kalimantan Selatan, Masjid Sulawesi, semua masjid se-Papua, dari Padang, dari Sumbar sampai ke Merauke, dari Pulau Sabang sampai Pulau Rote, dihitung juara 1 adalah Masjid Islamic Center Pasir Pangarayan. Kenapa? Kalau bahasa Sungai Berombangnya, why? Kenapa bisa juara 1? Ada masjid bangunannya cantik, tapi TK Qurannya tak ada. Ada masjid yang ada sekolah SMP Qurannya, tapi bangunannya tak mantap. Ada masjid yang bangunan sekolahnya ada, tapi tak ada sekolah tingginya. Islamic Center Pasir Pangarayan, jangankan TK, penitipan bayi pun ada di bawah. Ibu mau bekerja, suaminya juga aktif, dititipkan bayi di masjid. Akhirnya ibunya pun tenang. Kenapa? Karena selama di masjid anaknya tenang. Yang ada penitipan bayi, penitipan laki belum ada. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari mulai penitipan bayi, TK, SD, SMP, SMA, semuanya berbasiskan Al-Quran. Kalau Quran ditolong, penghafal Quran dibantu, imamnya hafal Quran 30 juz, juara internasional, diangkat jadi PNS, dikasih tunjangan,
tentram, adem, ayem, rumah dinas. Saya menengok imam-imam Islamic Center itu luar biasa. Ada rumah dinas, ada mobil dinas, bini dinas yang tak ada. Luar biasa. Kita tidak mau yang dapat nikmat ini hanya orang Pasir Pangarayan, betul? Kita tidak mau yang dapat nikmat ini hanya orang Rokan Hulu, betul? Kita mau ini menular, menjalar dari mulai Bagan Siapi-api sampai ke Air Molek, sampai ke Rengat, sampai ke Tembilahan, insya Allah. Tapi syaratnya cuma satu. Apa syaratnya? Macam-macam mau mencoblos besok pagi rasanya Pak Ahmad. Andai mencoblos besok pagi, duduk Pak Ahmad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ini Ustadz Somad jelaskan di sini? Supaya orang jangan menuduh, memfitnah macam-macam, supaya orang paham ceramah ini lelah, ceramah ini letih, berkeringat, berpeluh, suara menggelegar, berdiri tegak. Tapi kalau tidak direspon, habis ceramah menggelegar, habis itu ditanya orang, bagaimana ceramah tabligh akbar tadi? Wow, sampahnya bertimbun. Macam mana acara Ustaz Somad tapi datang? Selopku hilang. Ada satu wali kota, tidak boleh disebutkan kotanya di mana, menjaga kode etik jurnalistik. Dia berjanji sama saya, kalau aku duduk jadi wali kota, kubangunkan di setiap kelurahan sekolah tahfiz Quran. Kalau aku duduk jadi wali kota, akan kubuat semua pegawai wajib sholat zuhur dan sholat asar berjamaah. Kalau aku duduk jadi wali kota, semua guru MDA ku naikkan gajinya, ku aktifkan memotong gaji potong atas untuk Badan Amil Zakat Nasional. Dengan syarat Ustadz Abdul Somad mau mendukung. Saya bilang aku tak bisa mendukung karena kau lebih berat dari aku. Akhirnya saya pun mendukung, berkeliling mengatakan, kalau dia duduk jadi wali kota, maka anak-anak akan terbantu sekolahnya. Kalau dia duduk jadi wali kota, setiap kabupaten kota ada tahfiz Qurannya. Kalau dia duduk jadi wali kota, guru-guru MDA naik gajinya. Karena pegawai membayar Badan Amil Zakat Nasional 2,5% potong atas. Setelah dia duduk, saya tak datang lagi. Setahun saya tak datang. Heran orang, kenapa Ustaz Somad tak pernah datang lagi? Aku mau datang lagi. Syaratnya bukan pengajian, bukan tabligh akbar, bukan ceramah, bukan khutbah, bukan tausiah. Syaratnya tanda tangan prasasti peresmian rumah Quran. Begitu setelah setahun barulah datang. Berikut ini peresmian rumah Quran. Jadi kalau Pak Ahmad duduk nanti, setelah dia duduk setahun saya tak akan ceramah. Off, libur. Kalau ditanya Ustaz Somad tak ceramah, dia menunggu. Apa yang dia tunggu? Dia akan datang saat peresmian sekolah tahfiz Quran. Amin. Berikut ini penandatanganan prasasti yang akan ditandatangani oleh Ustadz Abdul Somad dan pemencetan tombol. Baterai habis. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, anak kita yang lucu-lucu, anak kita yang baik-baik, anak kita yang sopan-sopan, mengejar dari mulai mobil masuk sampai keluar, mereka ini adalah anak-anak yang akan menjadi santapan narkoba, yang akan menjadi santapan pergaulan bebas. Mereka akan dirusak oleh TV dan internet, mereka akan diracuni oleh lem kambing, mereka akan diracuni oleh pacaran, mereka akan dirusak oleh LGBT, mereka akan dihancurkan akidahnya dari mulai sekuler, liberal, komunis, ateis. Tak bisa diselamatkan dengan ceramah. Satu-satunya yang bisa menceramahkan, menyelamatkan mereka adalah sekolah tahfiz Quran. Ustaz Somad ini ada ceramah saja. Saya membangun sekolah tahfiz Quran bersama kawan-kawan saya. Untuk yang laki-laki di Simpang Bingung belok kanan sebelum Taman Makam Kopit, yang laki-laki, yang perempuan di Rimbo Panjang. Tapi kami ini tak punya kekuasaan, kami ini tak kaya. Setahun hanya bisa menerima 25 orang laki-laki, 25 orang perempuan gratis makan minum uang sekolah. Hanya manusia lemah tak berdaya.
Tapi kalau orang yang punya kekuasaan, dia bisa membuat satu kabupaten bisa dia buat gratis. Betul? Mana buktinya Pak Ustadz? Saya ceramah ini bukan mengawang-ngawang. Saya tak mau ceramah ini hanya mengumbar janji. Saya mau mengatakan, kalau mau menengok buktinya nyata, ada Islamic Centernya, ada sekolahnya, ada imamnya, datanglah main-main. Liburan anak pergi ke Danau Toba tak salah, main-main ke mall tak salah, tapi menengok Islamic Center perlu. Supaya apa? Supaya tahu perjuangan. Ustaz Abdul Somad sudah lama tak ke Islamic Center, sudah bertahun-tahun tak ke Islamic Center, tapi insya Allah panjang umur, sehat badan, 12 Islamic Center akan terwujud di masa akan datang. Allahu Akbar. Saya sudah sampaikan ke Pak Ahmad, sudah sampaikan ke Pak Zul DPRD Provinsi, sudah sampaikan ke Pak Kelmi DPRD Kabupaten, sudah sampaikan ke Pak Polizar DPRD. Bapak-bapak yang punya jabatan kekuasaan sudah saya sampaikan. Maka saya tak ada beban. Andai saya mati menghadap Allah, saya ditanya, hai Abdul Somad, sudah kau ceramahkan ke jamaah? Ceramah tentang apa? Ceramahkan ke jamaah supaya dia sabar. Sabar apa? Sabar supaya lakinya kalau dilarikan pelakor dia sabar. Kan sekarang banyak pengajian model begitu. Bapak Ibu, marilah kita sabar. Selop hilang, sabar. Helm hilang, sabar. Laki hilang, pengajian tentang sabar, tentang ridho, tentang tawakal. Bapak-bapak anggota dewan, orang-orang yang punya kekuasaan, diceramahi tentang sabar. Sabar mereka adalah bukan sabar kehilangan. Sabar mereka adalah sabar menggunakan kekuasaan untuk menolong agama Allah. Allahu Akbar. Sabar menggunakan tanda tangan untuk menolong anak tahfiz Quran. Sabar menggunakan jabatan untuk menolong pondok pesantren. Sabar menggunakan kekuasaan untuk membangun Islamic Center. Itulah makna sabar. Karena sabar bukan hanya sekedar sabar menahan hawa nafsu. Menahan hawa nafsu 1 bulan kita sudah selesai, tapi sabar yang paling tinggi adalah sabar ketika ada jabatan, dipakai jabatan itu untuk menolong agama Allah. Bagaimana Bapak Ibu, siap untuk menolong agama Allah? Yang menjawab yang tak punya jabatan. Siap Bapak Ibu menolong agama Allah? Siap. Bapak jabatannya apa? Pensiun. Baca Yasin aja lah Pak, menjelang malaikat maut datang. Tapi orang-orang yang lalu kami ini Pak Ustadz, ibu rumah tangga, bukan anggota dewan, bukan DPR RI, bukan DPRD kabupaten kota, bukan DPRD provinsi. Sabar kami bagaimana? Sabar ibu adalah sabar mendidik anak-anak menjadi anak yang soleh dan solihah. Ini kesabaran ibu yang luar biasa. Seandainya ibu tak sabar, anak tubuh gerak-gerak dalam, ibu sentil 2 kali mati dia udah. Tapi karena ibu sabar, akhirnya anak itu lahir 9 bulan 10 hari. Betul? Di Sungai Meranti mengandung masih 9 bulan 10 hari. Masih? Oh, serius ini bertanya. Di tempat lain nikahnya Januari, April lahir. Tak sabar dia. 9 bulan 10 hari sabar dijaga dengan kasih dan sayang, akhirnya anak pun lahir. Ustaz Abdul Somad, tolong Ustaz pegangkan anakku nih Pak Ustaz. Saya pun pegang, kasihkan dia kunyahan kurma Pak Ustaz. Saya ambil kurma, saya kunyah, masukkan ke mulutnya. Sunnah Nabi Muhammad SAW. Ketika itu ada seorang perempuan baru melahirkan anak namanya Asma. Lalu anak ini dibawakan ke Nabi, dikunyah-kunyah Nabi kurma, lalu dimasukkan ke mulutnya. Anak itu pun tersenyum karena kurma itu manis. Lalu kemudian, kenapa anak kecil dikasih kurma? Karena ternyata tempat yang paling enak, tempat yang paling nyaman, tempat yang paling tentram, tempat yang paling adem ayem adalah rahim ibu perempuan. Afrika Utara panas luar biasa, 50 derajat Celcius, tapi tak ada bayi yang melompat keluar karena kepanasan. Kutub utara, kutub selatan dingin di bawah 0 derajat,
tapi tak ada bayi yang keluar bulat beku jadi es batu. Kenapa? Karena rahim adalah tempat yang aman, nyaman, adem, ayam, tentram. Begitu anak itu lahir keluar, dia kedinginan, membiru bibirnya, akhirnya dimasukkan ke dalam oven tempat merebus kue. Apa namanya tempat? Radiator, inkubator. Dimasukkan anak itu ke dalam, lalu setelah anak masuk ke dalam diatur berapa derajat celciusnya. Setelah itu perawat pun sibuk main handphone, tak ditengoknya anak itu lagi. Begitu ditengok udah jadi ayam panggang. Ternyata alat-alat yang dibuat orang Jepang pun dikalahkan oleh rahim tempat ibu, tempat anak-anak yang ada di dalam perut ibu. Begitulah manusia di dalam 9 bulan 10 hari sampai masanya dia lahir. Setelah lahir disusukan selama 2 tahun lamanya. Makanya dikatakan sorga di bawah tapak kaki ibu zaman dulu. Sekarang sudah berubah, karena anak-anak ini tak disusukan ibu tapi disusukan kaleng, maka sorga di bawah tapak kaki kaleng. Kaleng susu, kaleng roti, dan itu tidak terjadi di Meranti. Kenapa? Karena di sini ibu-ibunya masih sabar menggendong anak, anak digendong, anak tertidur, anak kepanasan dikipaskan, anak kedinginan dipeluk, anak yang tak mau datang dibawa. Anak-anak yang datang inilah yang akan menjadi amal jariah buat kita semua, insya Allah. Kenapa pula Ustadz bilang untuk buat kita semua? Ini kan anak saya, yang mengandungnya saya, yang menyusukannya saya, yang membesarkannya saya. Kenapa Ustadz Somad dapat amal jariah? Anak-anak ini nanti akan besar, akan lajang, akan gadis, akan menikah. Setelah itu dia punya anak. Istrinya bertanya, Abang kampung abang di mana? Kampung abang di Meranti Babu Salam, di Rokan Hilir. Iya. Pernah Ustadz Somad dulu datang ke sana? Ustadz Somad datang ke kampung kami waktu itu abang kelas 1 SD. Ingusku meleleh dua-duanya. Tapi di bawah omakku juga aku mendengar tausiah itu. Teringat mereka dengan Abdul Somad. Diajaknya anak dan istrinya untuk almarhum Abdul Somad Al-Fatihah. Mengalir apa tak mengalir? Waktu itu Abdul Somad mungkin sudah mati dimakan cacing tanah, tapi hari ini menjadi sejarah hidupnya. Inilah yang mau disampaikan, inilah yang mau didapatkan. Mereka anggota-anggota dewan ini, pejabat-pejabat ini, ada yang mau jadi bupati, ada yang mau jadi gubernur. Mereka tak perlu ceramah, mereka tak perlu tausiah. Kalau mau dapat amal jariah, bangun saja Islamic Center. Setuju? Bangun sekolah tahfiz Quran gratis. Setuju? Gaji imam-imam angkat jadi PNS penghafal Quran. Setuju? Angkat guru-guru MDA menjadi pegawai kontrak, gajinya dinaikkan. Jangan sampai anak kita belajar Quran, gurunya guru MDA, gajinya 300.000 sebulan, itu pun disunat potong atas, gajinya 6 bulan sekali. Macam kerakap tumbuh di batu, hidup segal mati tak mau. Ini kota apa nih? Kota infak pembangunan Masjid Nur Hidayah. Mainkan, banyak ikan-ikan besar di sini. Ikan paus, ikan hiu, ikan lumba-lumba. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah ibu ini disuruh sini, bawanya turun ke bawah. Mana? Enggak apa-apa, 3 kali lewat. Malaikat dikirim Allah untuk berdoa kepada orang yang bersedekah. Apa kata malaikat? Allahumma ati munfiqan khalafa. Siapa yang bersedekah, kasihlah dia ganti ya Allah. Yang bersedekah, kasihlah dia ganti ya Allah. Orang yang pura-pura tak menengok kotak lewat, yang pura-pura tak bawa dompet, yang pura-pura tertidur, yang pura-pura mengantuk, duitnya tak mau keluar, dikirim Allah juga malaikat. Apa kata malaikat berdoa? Allahumma ati mumsikan talafa. Siapa yang tak mau bersedekah, binasakanlah dia, matilah sawitnya, matilah karetnya, matilah lakinya. Bukan doa saya, doa malaikat. Apa kata malaikat? Hadisnya sahih, ada dalam sahih Bukhari, ada dalam sahih Muslim. Allahumma ati mumsikan talafa. Siapa yang tak mau bersedekah, binasakanlah dia. Saya tak percaya Pak Ustadz, tetangga saya tak bersedekah, sawitnya banyak, berondolnya banyak, mobilnya banyak. Betul, rezekinya banyak,
tapi tak ada barokahnya. Duitnya duit hantu dimakan setan, dikeroyok genderuwo, tuyul dan mbayul. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berapapun duit yang dimasukkan ke dalam, dibelikan ke semen, ke batu bata, ke kerikil, ke kosen, ke pintu, ke AC, kipas, angin, lalu kemudian kubah, itulah yang akan mengalir sampai hari kiamat. Ibu punya duit, ibu punya cincin, ibu punya gelang, ibu punya rantai, ibu punya subang, ibu punya anting, gelang kaki, gelang tangan, gelang leher, meninggal dunia akan diambil oleh bapak untuk modal kawin sekali lagi. Waspadalah, waspadalah. Tapi gelang, subang, rantai, anting, cincin yang dimasukkan ke dalam, dibelikan ke semen, dibangunkan ke lantai masjid, dibangunkan ke batu bata, dibelikan ke kerikil, dibuatkan cor, anak-anak akan mengaji baca Quran subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tarawih, witir, i'tikaf, mengalir ke makam ibu, terang benderang alam barzah sampai hari kiamat. Yang percaya silakan, yang tak percaya tengok aja nanti. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ibu-ibu, bapak-bapak, itu kotak itu jangan terlalu banyak di tempat laki-laki, karena memang mereka nih yang mencari duit, tapi duitnya dipegang ibu-ibu. Asal bapak nih banyak duit, abang jangan pegang banyak-banyak, nanti akhirnya mereka yang memegang. Bagus. Bapak-bapak yang selama ini tertekan oleh ibu, yang dilarang ibu, pulang malam marah, ditelepon abang sedang berada di mana, itu semuanya untuk keselamatan bapak. Betul bu? Yang bapak-bapak selama ini ditanya, abang sama siapa, duduk sama siapa, pulang jam berapa, kemana duit, itu sebenarnya mereka baik supaya bapak selamat dunia akhirat. Betul bu? Bapak-bapak yang selama ini teraniaya, terzolimi, tersakiti, sabar pak. Kalau bapak tersiksa karena ibu, insya Allah nanti bapak tidak kena lagi siksa kubur. Pas malaikat mau menyiksa, kata malaikat yang satu lagi, ini tak usah kita siksa, ini kau waktu di dunia udah tersiksa kali sama bininya. Jadi adalah Habib dari Yaman bercerita ke saya, namanya Habib Ba'agil. Ibu masih fokus mendengar cerita? Jadi rupanya di Yaman itu ada sebuah sumur. Sumur ini sumur tua. Di dalam sumur ini ada jin yang umurnya sudah 1000 tahun. Siapapun tak berani mengambil air ke dalam sumur. Datanglah seorang ibu-ibu mengambil air. Rupanya timba ini besar. Saking besarnya timba ini, terbawa dia ke dalam, masuk dia ke dalam. Masuk ibu ini ke dalam. Istri hilang, suami pun mencari-cari. Mama, mama. Ditengoknya ada bekas orang masuk, ditengoknya ada pakaian istrinya. Oh, kalau begitu istriku yang di dalam. Akhirnya diambilnya timba, diturunnya ke bawah untuk menarik istrinya tadi. Begitu ditariknya ke atas, ditariknya, yang naik jin. Ditanyanya jin ini, kau siapa? Akulah jin penunggu sumur ini. Berapa lama kau sudah di dalam? 1000 tahun aku di dalam. Kenapa kau naik? Tak tahan aku menghadapi perempuan tadi di dalam. 1 jam di dalam, pokak telingaku katanya. Kau siapa? Aku lagi. Kok tahan kali kau sama dia gitu? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Tapi semuanya demi kebaikan bapak-bapak. Buktinya bapak-bapak ini semuanya sehat. Bagaimana kalau suami ini dibiarkan pergi? Katanya minum kopi, rupanya pakai narkoba. Katanya pergi ke Pekanbaru menghadiri ceramah, pengajian rapat, rupanya berzina. Tidak ada pengawalan. Maka selagi ibu niatnya baik,
perbuatannya baik, nasihatnya baik, teruskan. Setuju? Hati-hati Pak, selamat, semangat mereka itu, tengok. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini sengaja saya kasih semangat ibu-ibu ini biar keluar duitnya untuk membangun masjid tadi. Kemana kotak-kotak tadi hilang? Nanti panitia kumpulkan duit-duit itu semua, buatkan laporannya secara transparan ke masyarakat supaya masyarakat tahu duit itu kemana. Betul? Jangan sampai nanti ada fitnah, kemana duit kita itu kemarin? Itulah dilarikan Ustaz Somad. Aku juga yang kena. Udahlah ngasihnya 2.000, update statusnya 2 tahun. Duit kami di tanah lapang dilarikan Ustaz Somad. Badannya kurus tapi mau makan duit umat. Semua duit itu seperak haram tak akan ada dibawa. Dia dibiarkan di sini untuk membangun masjid menjadi amal jariah. Dapat duit, dapat duit, dapat duit, dapat duit, dibelikan ke baju. Hari raya bukan main lagi. Ini 2 juta nih Pak Ustaz. Entah siapa yang bertanya. Kemana-kemana pakai sepatu berkilat, lalat untuk peleset. Bukan main lagi. Cincin emas sudah, gelang emas sudah, rantai emas sudah. Kalau pergi undangan, oh jam berapa kita pulang? Gak tahu ya. Bukan main lagi. Akhirnya cincin emas sudah, gelang emas sudah, rantai emas sudah, semuanya sudah. Gigi emas belum, dipasang gigi emas. Asal jumpa sama orang, apa kabar? Ternyata begitu kau mati jam 8 malam, jam 9, jam 10, jam 11, jam 12, jam 1, jam 2 malam sunyi, semua orang tertidur, lakimu datang membawa tang. Hari ini ibu boleh tersenyum, hari ini boleh tertawa, tapi nanti malam pas mau tidur, bismika Allahumma ahya wa amut. Betul juga kata Ustaz, betul juga kata dia. Jangan dengarkan lagi ceramah Abdul Somad, dia ustaz provokator, merusak hubungan kita. Niat saya baik, supaya ibu tidak terlalu sayang pada harta, supaya bapak pun berhati-hati dan waspada, karena kita akan menghadap Allah sendirian, walaupun katanya sehidup semati. Cinta abang pada adik sampai ke surga adik, betul bang, tapi malaikat maut mencabutnya tak sekali 2. Makanya hartanya jadi harta gono gini. Apa artinya? Kau begono, aku begini. Mereka memang menangis Pak. Waktu bapak masuk ke liang lahat, menangis mereka sampai, apa kata mereka? Abang, jangan kau tinggalkan aku bang, dunia sepi tanpamu. Oh abang. Tapi setelah itu apa kata mereka? Kenapa ibu menangis bu? Warisannya sedikit kali, cuma 2 kapling lah Pak Ustaz. Harga sawit memang naik, tapi pupuk naik juga. Rupanya menangis bukan karena bapak, tapi karena pupuk naik. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bapak pun juga jangan kepedean. Begitu ibu ini meninggal, ibu juga jangan kepedean. Meninggal kalian bu, harta kalian banyak, sawit kalian luas, karet kalian jauh, sejauh mata memandang. Begitu kalian meninggal, harta warisan kalian 10 miliar dibagi 2, 5 miliar untuk mereka. Menangisnya cuma di sebelah kanan. Tapi jangan gara-gara ini lalu masyarakat ini tidak akur, tidak damai. Karena tujuan kita adalah halal bi, halal bi, halal. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, jangan gara-gara ini nanti malam bapak minta kopi. Mama, mana kopi papa? Buat aja sendiri. Patutlah mata kau tajam menengok gelangku itu ya. Udah diceritakan Ustaz Somad tadi. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita semua akan mati menghadap Allah. Peci kesayangan tinggal, baju kesayangan tinggal, sorban yang dikasih oleh Khalifah Mursyid Tarekat Naqsabandiyah tinggal. Belum ada ustadz mati bawa mikrofon. Cincin kesayangan tinggal, jam kesayangan tinggal, yang dibawa hanyalah kain yang tak berjahit. Malam nanti terbangun pegang ujung kain masih berjahit. Besok pagi bangun, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur, pegang ujung kain masih berjahit.
sampai masanya nanti kita terbangun gelap, begitu dipegang ujung tak lagi berjahit, tak pakai jahit pinggir, berarti kainnya adalah kain kapan. 3 lemari baju ibu di rumah ditinggalkan oleh anak ibu pun tak mau memakai baju itu. Apa kata dia? Jadul. Menantu ibu pun tak mau pakai kain itu, dicampakkannya untuk pengelap lantai, diguntingnya untuk mengangkat kompor, mengangkat kuali kepanasan. Ma'akal tafa'afnaita, yang kau makan busuk, wa malabista fa'ablaita, yang kau pakai lapuk, makan pagi, makan siang, makan malam, makan cenil, makan cendol, minum es batu, es doger, es teler, es mabuk, ayam pop, ayam sungsang, ayam mati, ayam habis semua membusuk. 1 hari makan 2,5 ons, 1 bulan makan 7,5 kilo, 1 tahun membusukkan beras 100 kilo. Saya walaupun kurus-kurus begini sudah membusukkan 4 ton 500 kilo. Lahir 1977, sekarang 2022, umur 45 tahun. Walaupun banyak tak percaya, mereka tetap juga bilang 25. Tak apa-apa, saya bilang 45. 4,5 ton busuk beras memenuhi septic tank. Kalau kotoran kambing diambil disiramkan ke cabai, cabai itu hijau merah menyala. Tapi kalau yang 4,5 ton tadi disiramkan ke cabai, kuning layu dan mati. Ma'akal tafa'afnaita, yang kau makan busuk, wa malabista fa'ablaita, yang kau pakai lapuk, wa matasaddaqta, yang kau sedekahkan, yang kau wakafkan, yang kau infakkan, yang kau pakai menolong agama Allah, itulah yang akan kekal abadi insyaallah sampai hari kiamat. Kira-kira setelah halal bihalal ini makin semangat tidak untuk mengambil sawit? Makin semangat. Kenapa makin semangat? Mesti kaya, sawitnya banyak, karetnya banyak, kelapanya banyak. Karena kalau duit banyak bisa bersedekah, berinfak, berwakaf, dan menyekolahkan anak yatim dan duafa. Bapak-bapak sekolahkan anak yatim, tapi yang membayarkan duit uang sekolahnya ibu, jangan bapak langsung. Karena kalau bapak langsung mengasih anak yatim, tiba-tiba emaknya cantik, masalah baru datang. Ini Ustaz Somad kalau ceramah dia mesti detail sampai ke teknisnya, kalau tidak nanti menjadi masalah, saya juga yang disalahkan. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau bapak beramal, ibu beramal, anak yatim disekolahkan, fakir miskin, maka terselamatkanlah kita dari pendusta agama. Ara'aital ladzi yukadzibu, siapa itu pendusta agama? Fadzalikal ladzi yad'ul wala yahuddu ala ta'amil fawailul lil. Salat nomor 3, nomor 1 menyia-nyiakan anak yatim, nomor 2 fakir miskin. Itu makanya kita disuruh puasa 30 hari, lapar. Supaya apa? Merasakan ada anak yatim yang lapar. Lapar kita ada batasnya. Azan maghrib laparnya hilang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, nasi tinggi membumbung, di atasnya sambal belacan, pedas pula, makan sehari mencret 3 hari. Kalau lapar menyentuh lambung, buka puasa nasi tinggi membumbung. Kalau lapar menyentuh jantung, maka berbagi kepada orang yang kurang beruntung. Boleh untuk update status nanti malam. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang di hadapan saya ini adalah orang-orang yang halal bihalal, yang ucapannya minal aidin, kembali ke fitrah. Karena kita ini suci, mata kita suci, telinga kita suci, otak kita suci, dikotori oleh dosa mata, menengok orang besar pakai baju kekecilan, orang kecil pakai baju kebesaran. Telinga kita berdosa, mendengar orang bercerita tentang anak menantu kawan sahabat, ribah, namimah, gun, macam-macam cerita haram. Mata kita berdosa, lidah kita berdosa, maka dibalikkan dalam suasana Ramadan, dibersihkan, maka disebut dia minal aidin, kembali ke fitrah. Dan kita sekarang kembali suci insya wal faizin, menang melawan apa? Wal faizin, menang melawan hawa nafsu. Ini yang hadir ini orang-orang yang sudah menang melawan hawa nafsu. Panas tak pakai tenda,
tak pakai karpet, tak ada pembagian minyak goreng, tak ada pembagian sembako, tak ada apa-apa. Duduk di atas tanah, duduk di atas karpet, karpetnya pun tak semua dapat, duduk di bawah. Mau dia datang. Ini adalah orang yang menang melawan hawa nafsu. Betul? Apakah yang paling mulia yang di atas pentas? Belum tentu. Apakah yang paling mulia di atas karpet? Belum tentu. Karena pentas pasti akan berakhir. Yang duduk di atas pentas, yang duduk di atas pentas, yang duduk di atas karpet, semuanya akan berakhir dan pulang. Andai semua bapak ibu pulang, bapak-bapak tak mau pulang, pasti panitia akan datang membisik, Pak, acara udah habis, mari kita pulang. Dunia ini sementara. Punya rumah besar sementara, punya mobil besar sementara, punya bini besar sementara, Pak Ustaz. Sementara apa, Pak? Sementara datang yang kecil. Apanya bapak ini? Sementara malaikat maut datang, maka sempat-sempatkanlah beramal. Mumpung sawit masih ada, mumpung karet gotah masih ada, mumpung kelapa masih tumbuh, duit masih ada, beramallah. Badan masih sehat, sholatlah. 30 malam dibangunkan sholat tahajud, tahajud, tahajud. 30 malam dibangunkan sholat tarawih, tarawih, tarawih. Tapi apa yang terjadi setelah Idul Fitri? Masjid kosong kembali, pemain cadangan terbang, pemain naturalisasi melayang. Yang tinggal pemain tetap. Dia imam, dia bilal, dia khotib, dia muazin, dia iqamat. Mana yang lain? Terbang. Lihatlah betapa hebatnya burung merpati. Terbang tinggi, tapi dia akan pulang ke sarang di waktu petang. Dia tahu kemana tempat pulang. Kenapa? Karena dikasih beras 7 hari lamanya. 7 hari saja tahan dia. Tapi manusia 30 hari diikat di masjid, salat tarawih, salat witir, i'tikaf, tahajud. Begitu selesai Ramadan melayang. Dan ini tidak terjadi di